Selamat pagi pemirsa Jumat Sharing perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Sobat Jumat Sharing yang sedang melaksanakan. Perkenalkan, saya Zainal Arifin akan memandu acara Jumat Sharing untuk sesi kali ini. Bagi sobat yang baru bergabung dan belum mengenal acara Jumat Sharing perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, mungkin perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan podcast di perwakilan BKKBN DIY dengan acara ngobrol-ngobrol santai, berbagi ilmu dengan beragam tema yang bisa kita peroleh dari siapa saja dengan tema apa saja. Yang penting tentunya ilmu itu bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa yang berbahagia, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa pada saat ini perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sedang giat-giatnya membangun komitmen dalam rangka meraih zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau yang kita kenal dengan ZIWBK. Sedangkan tujuan dari pada kita membangun ZIWBK ini adalah untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang pada goalnya nanti tentunya ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat atau user daripada perwakilan BKKBN DIY ini memperoleh manfaat yang maksimal dan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sejalan dengan semangat tersebut, kami mengundang seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai sosok penggiat anti korupsi dan beliau sudah memperoleh atau mengantongi lisensi sertifikat penyuluh anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Baik, kita sapa tamu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dr. Tarman Budianto MPD. Selamat pagi Mas Tarman. Selamat pagi Pak Zainal Arifin. Assalamualaikum. Semangat pagi buat sobat Jumat Sharing kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Tarman? Alhamdulillah baik Pak Zainal. Mudah-mudahan semuanya sehat Pak Zainal ya. Amin. Begini Mas Tarman, saya senang sekali berjumpa dengan Anda karena topik yang kita bawa ini sangat relevan dengan kompetensi yang Mas Tarman miliki selaku penyuluh anti korupsi. Membaca catatan data profesi Mas Tarman, saya kagum sekali dengan berbagai sertifikasi keahlian yang Mas Tarman miliki. Dan salah satunya di sini Mas Tarman ini memperoleh sertifikat penyuluh anti korupsi. Nah, ini membuat saya penasaran. Ini bagaimana, kapan, di mana, dan bagaimana Mas Tarman mendapatkan sertifikat itu? Bisa diceritakan mungkin Mas Tarman? Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Jadi ini saya sampaikan secara singkat ya. Dikatakan penggiat juga memang meminati itu. Jadi perjalanan saya dalam menggeluti terkait dengan anti korupsi itu dari mulai tahun 2014 ya, 2014 itu terlibat di Ijen, di Kemendikbud itu sebagai fasilitator dalam proses sosialisasi zona integritas. Lalu di tahun 2015 bergabung dengan KPK, berkolaborasi dengan berbagai lembaga untuk memikirkan bersama terkait dengan bagaimana membangun integritas ini, gitu. Apakah cukup dengan zona integritas ataukah ada yang lain? Nah, di sini saya menjadi banyak belajar dan banyak mengenal di berbagai lembaga dan organisasi pemerintah. Lalu tahun 2017, Pak Zainal, ya ini awal mulanya berdirinya penyuluh anti korupsi pada waktu tahun 2016 dan 2017 dibuka untuk sertifikasi. Dan kebetulan menjadi angkatan yang pertama melalui jalur diklat. Nah di sini kenapa kok muncul penyuluh anti korupsi? Nah nanti mungkin saya akan jelaskan secara singkat ya agak nanti. Nah
Lalu di tahun 2018 saya mencoba berpikir bagaimana kontribusi saya ketika mendapatkan sertifikat penyuluh anti korupsi. Saya harus punya kontribusi ini. Salah satunya waktu itu saya merancang untuk pelatihan untuk kepala sekolah, karena saya berpikir untuk membangun bangsa ini kan harus dari generasinya. Sementara anak-anak sekolah ini tergantung gurunya. Sementara gurunya juga tergantung kepala sekolahnya. Maka simpul-simpul ini yang saya coba tarik, bagaimana mengembangkan integritas di sana. Dan terakhir Pak Zainal, ini bersama-sama KPK sudah mengembangkan bagaimana pelatihan terkait dengan calon penyuluh anti korupsi, dan juga lebih dalam lagi ada namanya pelatihan prestasi. Itu jejak langkah yang mungkin perlu saya sampaikan, karena memang dari awal itu kronologinya seperti itu. Mungkin begitu Pak Zainal. Baik, terima kasih. Sangat menarik. Ini mungkin belum banyak yang tahu ya Mas Taraman terkait dengan penyuluh anti korupsi. Ini mungkin sebagian orang masih belum tanya. Kemudian apa yang melatar belakangi proses penyuluhan anti korupsi itu harus terstandar, atau bagaimana itu standarnya itu seperti apa Mas Taraman? Wah, oke. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Mohon izin Pak Zainal. Jadi pada waktu itu kenapa kok muncul ada namanya penyuluh anti korupsi begitu ya. Nah, di sini Pak Zainal, KPK tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Jadi KPK dengan berbagai tugas dan fungsi baik pencegahan, pendidikan maupun perbaikan sistem dan juga penindakan itu tidak bisa bergerak sendiri. Nah, maka ingin melibatkan masyarakat. Tetapi dalam proses pendidikan anti korupsi lalu melibatkan masyarakat, nah KPK itu mengidentifikasi ada 15 topik ini yang sering ditanyakan oleh para peserta ketika BIMTEK, ketika sosialisasi, dan ketika berbagai kegiatan pendidikan anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK. Maka KPK ingin bahwa penyuluh anti korupsi ini menjadi kepanjangan tangan dari KPK untuk menyampaikan terkait dengan pendidikan anti korupsi. Nah, tentunya apa yang disampaikan pun juga harus terstandar. Jangan-jangan sampai memberikan sosialisasi tapi justru salah. Nah, makanya dalam sertifikasi penyuluh anti korupsi ini secara konten mereka harus bisa memahami 15 materi ini dengan baik dan benar. Bukan hanya baik tapi juga benar. Itu yang terpenting. Terus yang kedua itu dari sisi kontennya. Yang kedua dari sisi pengorganisasiannya. Yang ini yang menjadi standar dalam penyuluh anti korupsi. Ketika pra menyuluh, sebenarnya apa yang akan dilakukan dari proses merencanakan, mengorganisasikan, termasuk rencana kontingensi dalam proses penyuluhan, itu sudah teridentifikasi. Mungkin selama ini ketika kita menyampaikan atau memberikan edukasi terkait dengan anti korupsi, mungkin sudah melakukan ini. Tetapi ketika sertifikasi, ini ditanyakan dokumen portofolionya seperti apa, yang membuktikan bahwa kita mampu itu. Maka ini yang pertama, pra penyuluh. Lalu cara menyuluhnya pun juga bagaimana teknik membuka, teknik presentasi, teknik memfasilitasi, sampai teknik dalam pembelajaran ini. Nah, yang ketiga terkait dengan pasca penyuluhan. Tentunya ketika menyuluh tidak hanya berhenti, ya udah saya sudah menyuluh selesai, tetapi bagaimana melaporkan ini sebagai evidence berikutnya. Begitu Pak Zainal. Dan terakhir Pak Zainal, ini terkait dengan pendekatan yang menjadi standar di penyuluh anti korupsi. Pendekatannya adalah pendekatan andragogi ya. Jadi 4 prinsip ini yang dipegang ketika penyuluh anti korupsi memberikan penyuluhan pada kelompok sasaran. Dari keterlibatannya, dari pengalaman, dari problemnya, bahkan sampai kepada role play-nya. Begitu Pak Zainal. Baik. Berdasarkan pengalaman Mas Tarman ya, dalam penyuluhan tentunya diundang berbagai instansi atau organisasi. Mungkin ada referensi atau role model
negara atau daerah atau bahkan mungkin instansi itu yang sudah menerapkan atau sudah boleh dikatakan di sana itu sudah boleh dikatakan sudah anti korupsi atau wilayah bebas korupsi begitu, Mas Tarman. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Jadi materi terkait dengan role model ini tujuannya adalah untuk memberikan penguatan bahwa ternyata ada negara yang seperti itu, ada lembaga yang seperti itu, ada orang seperti itu. Jadi sebelum memberikan contoh, mohon izin menyampaikan, jadi levelnya pun juga level berbeda terkait dengan role model ini. Kalau tadi disampaikan Pak Zainal, di level negara ada Denmark misalnya, dengan indeks persepsi korupsi yang sangat luar biasa, di sana sudah tertata dengan baik. Itu pada level negara salah satu contohnya. Lalu di level kementerian misalnya di Kementerian Keuangan. Nah, itu sudah banyak menerapkan reformasi birokrasi, bahkan unit-unit kerjanya sudah menerapkan zona bebas anti korupsi begitu ya. Nah, kalau kelembagaan misalnya di tahun ini di Kemendikbud itu ada BOE Malang, kalau disebutnya PEDC begitu. Dia sudah WBBM. Nah, penerapan dari WBBM ini kan bukan hanya secara dokumen saja begitu kan, tetapi bagaimana survei-survei yang dilakukan dengan perangkat assessment yang ada sudah memenuhi begitu. Nah, mungkin satu lagi Pak Zainal, jadi kalau role model bukan hanya pada level lembaga, tapi juga pada level individu juga. Misalnya contoh ya, misalnya pada level tokoh begitu, Pak Hugeng itu yang kita masyhur ya, kita sudah kenal, bagaimana Pak Hugeng sebagai seorang Kapolri dengan kesederhanaan beliau dan ketegasan beliau, ini salah satu contoh role model. Ternyata di level individu ada juga. Begitu Pak Zainal. Baik. Tentunya kalau kita mencegah korupsi, tentunya harus ada sebuah komitmen, baik dari pucuk pimpinan sampai dengan pelaksana di tingkat terendah di dalam sebuah instansi begitu. Betul. Nah, ini kadang membangun komitmen ini memang agak gampang-gampang susah ya, Mas Tarman. Ini bagaimana kiat untuk membangun komitmen dalam rangka pencegahan korupsi ini pada sebuah instansi itu, bagaimana kiat-kiat yang mungkin bisa diberikan? Ini monggo Mas Tarman. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Saya akan coba paparkan bagaimana membangun komitmen. Sebenarnya di dalam proses kita membangun komitmen itu, ini saya tanya dulu Pak Zainal. Iya, boleh. Penting sistemnya atau lebih penting orangnya sih Pak? Nah, ini tentunya ini Mas Tarman yang tahu. Oke, baik. Nah, jadi saya coba kupas ke arah sana terlebih dahulu ya. Misalnya contoh di dalam sistem integritas ya, ini kita lihat progres di sini ya, individu, organisasi, dan pilar. Tadi Pak Zainal menyampaikan bagaimana membangun komitmen ke depannya. Jadi secara literatur memang bisa berawal dari individu, lalu mempengaruhi organisasi, baru pada pilar organisasi ini bisa masuk. Tetapi ada juga yang dilakukan justru organisasi ini mempengaruhi individu. Jadi contohnya misalnya yang inside out itu dari integritas individu ke organisasi. Ketika seseorang, misalnya seorang pimpinan berintegritas, maka bawahannya pun akan mengikuti begitu ya. Nah, beda lagi kalau misalnya kita dari organisasi menuju ke individu. Individu. Iya. Contohnya misalnya, kita lihat kalau dalam teori keperilakuan, di tentara itu, walaupun sebengal apapun orangnya, ketika masuk pendidikan di dalam kemiliteran, maka dia keluar akan menjadi punya komitmen yang luar biasa. Karena apa? Dia ngikut ke sana.
mungkin logika sederhananya misalnya banyak orang yang berkunjung ke luar negeri atau ke Eropa misalnya. Tiba-tiba di sana dia menjadi tertib dengan lalu lintas begitu. Ada mau menyeberang aja mencari zebra cross dan sebagainya. Mendadak berintegritas. Tapi ketika berada di Indonesia akan kembali lagi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana sistem itu mempengaruhi integritas individu. Nah, bagaimana yang baik, Pak? Bagaimana yang strateginya yang baik? Keduanya dilakukan secara simultan. Jadi pimpinan anggota organisasi didorong untuk berintegritas, ini dari individu ke organisasi, dan juga organisasi memiliki sistemnya, begitu. Nah, kalau sistem tadi, kalau pendidikan kan menyebabkan orang tidak ingin korupsi, orang akan berintegritas. Tapi kalau pencegahan, orang tidak bisa korupsi. Ini berbicara terkait dengan sistemnya. Kalau misalnya pimpinan mengatakan, ya udah sekarang kita tidak boleh melakukan fraud, tapi ternyata di lapangan banyak sekali kesempatan untuk melakukan fraud atau penyimpangan, maka kadang orang Jawa bilang, sekuat apa sih integritasmu ketika godaannya sangat luar biasa, begitu ya. Makanya ini perlu dilakukan secara simultan. Yang terakhir, Pak, ini terkait dengan pendekatan yang di fraud triangle. Ada rasionalisasi, ada pressure, dan ada opportunity. Nah, rasionalisasi ini kadang-kadang perlu dibangun. Misalnya, kadang-kadang orang itu melakukan pembenaran di lingkungannya. Ya udahlah, kan cuma sidik, cuma segini saja begitu. Ternyata itu sebuah penyakit gitu loh. Untuk tadi menggerogoti komitmen-komitmen terkait dengan integritas. Termasuk opportunity. Ada kesempatan. Ngomong dibiarkan kok. Nah, itu akan juga menumbuhkan menggerogoti komitmen tadi. Termasuk pressure. Nah, bagaimana mengelola pressure itu. Begitu Pak Zainal, untuk bagaimana kita merawat dan mengembangkan komitmen integritas tadi. Ya, nah sebenarnya dalam merawat integritas atau dalam upaya pencegahan anti korupsi itu biasanya pada sebuah organisasi itu sudah mempunyai sistem pengawasan intern, atau mungkin ada yang dikenal dengan APIP, pengawasan intern. Kalau di lembaga pemerintah mungkin namanya APIP, kalau di lembaga swasta mungkin tentu ada perangkat yang selalu mengaudit baik itu keuangan maupun integritas daripada anggota atau karyawan atau pelaku-pelaku yang bekerja di sebuah instansi tersebut. Nah, namun demikian juga sering masih kadang-kadang masih ada saja yang melakukan tindakan korupsi atau ada peluang untuk korupsi. Itu faktor apa nih Mas Taraman yang menyebabkan itu? Baik, terima kasih Pak Zainal. Mungkin kalau di pemerintah namanya APIP, pengawas internal, begitu. Kalau di sektor swasta namanya ada divisi compliance gitu ya, kepatuhan. Benar Pak Zainal, jadi perangkat itu ada. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah dia berfungsi atau enggak? Nah, itu kan yang kadang-kadang. Contohnya, berfungsi atau enggaknya itu kadang-kadang ketika implementasi misalnya. Akhirnya tahu sama tahu misalnya. Ada beberapa oknum misalnya yang, waduh, tahu sama tahu. Akhirnya tugas dan fungsinya akan menjadi tidak maksimal. Terus yang kedua, misalnya, adanya pressure. Pressure-nya itu maksudnya adalah baik divisi APIP, pengendali internal maupun compliance tadi ternyata di bawah atau masih tergantung dengan beberapa pihak, misalnya di pucuk pimpinan dan sebagainya. Sehingga ketika pucuk pimpinan mengatakan tidak atau dan sebagainya misalnya, ini masih berpengaruh terhadap objektivitas APIP, objektivitas dari compliance begitu. Walaupun tidak semuanya, tetapi ini fakta di lapangan banyak terjadi seperti itu. Maka kadang-kadang suara dari teman-teman di APIP ini
pokoknya kalau misalnya contoh di inspektorat itu masih di bawah pimpinan atau masih di bawah bupati atau masih di bawah gubernur begitu, maka objektivitasnya nggak akan maksimal karena memang kinerjanya masih dipengaruhi oleh kewenangan yang lain begitu, yang bukan yang setara begitu, bukan yang lebih tinggi. Nah, itu terkait dengan pressure-nya. Nah, berikutnya lagi terkait dengan kemampuan mengelola berbagai resiko tadi begitu. Jadi misalnya kita apik atau mungkin kita berada di pengawasan internal begitu, tetapi ada sebuah resiko. Kalau integritas kan ada levelnya nggih Pak. Misalnya ada yang jujur mengikuti hati nurani, ya udahlah nggak apa-apa. Lalu ada godaan, wah saya menolak. Tetapi pada level ketiga, ketika ada resiko, apakah dia lolos atau tidak misalnya. Resikonya misalnya contoh seperti ini. Pada beberapa waktu yang lalu saya memfasilitasi misalnya di level eselon 2 begitu. Pak Tarman, saya itu akan sudah menegakkan integritas, SOP-nya saya akan tegakkan. Tetapi yang saya hadapi, saya diancam dibunuh. Saya diancam, bukan levelnya dipindahkan lagi ya, levelnya dibunuh dan sebagainya. Terus saya harus seperti apa? Begitu kan. Sampai sejauh itu ya Mas Tarman? Sampai sejauh itu, makanya ancaman keluarga, ancaman dan sebagainya. Kan sekarang marak yang disampaikan, misalnya contoh Mbak Angelina Sondak yang kemarin di stasiun televisi, beliau menyampaikan testimoninya begitu luar biasanya. Dan salah satu poin yang disampaikan Mbak Anji adalah saya masih sayang anak-anak saya begitu. Saya nggak mau anak-anak saya terkorban dan sebagainya begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh sebuah resiko yang dihadapi ketika kita berintegritas begitu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang yang tadi Pak Zainal sampaikan, kadang-kadang tidak tegak 100% ya. Dan memang itulah dinamikanya. Begitu Pak Zainal. Kalau dari sisi sanksi, Mas Tarman, Undang-Undang Anti Korupsi sekarang ini apa sudah cukup memberikan efek jera atau mungkin perlu bagaimana, Mas Tarman? Baik, terima kasih Pak Zainal. Banyak variabel ya, banyak variabel yang menentukan apakah ini sudah efektif atau belum. Mungkin secara regulasi sudah ada, tapi proses penegakannya kadang-kadang menjadi luar biasa. Ada sebuah falsafah hukum misalnya begini, ketika kita mencari ketidakadilan maka kamu akan menemukan ketidakadilan itu begitu ya. Contohnya misalnya seperti itu. Tapi saya tidak berbicara jauh ke arah sana ya, karena memang bukan wilayah saya. Saya mencoba melihatnya seperti ini Pak, bahwa penegakan hukum apapun itu yang terpenting bisa memberikan efek yang jera dan memberikan edukasi. Kalau tadi di dalam naungan 3 tadi kan, kalau pendidikan itu berarti pendidikan anti korupsi tujuannya tidak mau korupsi, kalau pencegahan tidak bisa korupsi, kalau penindakan tujuannya apa tadi? Tujuannya tidak berani korupsi. Nah, kita bisa mengukur sendiri apakah hukuman-hukuman yang sekarang terjadi ini sudah membuat orang tidak berani korupsi atau bukan begitu. Karena ironisnya memang ada yang membuat jera, ada yang membuat tidak jera begitu ya. Ya kita ngambil sisi positifnya aja. Salah satu kesaksian dari Mbak Angelina Sondak itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dan sekarang beliau sudah, kalau bahasa sekarang itu, bahasa Jawa itu sudah girap-girap gitu, nggak mau korupsi lagi. Begitu Pak Zainal. Baik Mas Tarman. Ini saya ingin tahu Mas Tarman. Di dalam istilah anti korupsi itu ada beberapa istilah yang mungkin perlu juga kita ketahui bersama. Ini saya ingin tahu perbedaan antara gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Ini sama atau mungkin ada perbedaan-perbedaan yang spesifik? Oke, baik. Terima kasih. Sekarang terkait dengan, ini salah satu poin yang kadang sering dibicarakan dalam sertifikasi penyuluh anti korupsi. Karena banyak orang yang belum memahami dengan baik terkait dengan 4 hal itu. Pertama,
uang pelicin dan suap. Iya. Kalau uang pelicin itu indikatornya, misalnya contoh saya akan membedakan. Si A mengurus dokumen dengan dokumen yang lengkap. Ada 5 dokumen. Dan dia minta diurus dari seharusnya 1 minggu, diminta jadi 2 hari misalnya. Memberi uang 500.000 contoh. Dokumennya lengkap, si A. Nah, si B itu adalah dokumennya tidak lengkap. Dari 5 dokumen cuma 3 dokumen saja. Maka dia memberlakukan sama 500.000, tolong ini 2 hari selesai. Itu adalah perbedaan dari uang pelicin dan suap. Kalau uang pelicin, syaratnya lengkap, hanya mempercepat, termasuk izin dan sebagainya begitu ya. Nanti contohnya bisa dikembangkan lagi. Kalau suap, itu diberikan, tapi untuk merubah sebuah keputusan. Harusnya ini 3 dokumen ini nggak bisa diproses, tapi bisa diproses. Itu uang pelicin dan suap. Lalu kalau suap dan gratifikasi, nah, yang menarik sekali, yang banyak belum bisa membedakan adalah terkait gratifikasi. Sebenarnya gratifikasi ini adalah pemberian dalam arti luas. Kalau kita bukan penyelenggara negara, maka sudah terbebas dari aturan gratifikasi ini. Nah, contoh gratifikasi ini adalah kata kuncinya tanam budi. Tanam budi, tidak ada meeting of mind. Kalau suap tadi, ada meeting of mind, ada perencanaan. Contoh misalnya, seorang memberikan gratifikasi. Ada si A datang sebagai vendor, sebagai vendor, lalu datang ke kepala kantor, Pak, saya sudah selesai melaksanakan tugas, pengadaan saya lakukan dengan baik, lalu proses tender saya lakukan dengan berintegritas, semua bisa dicek, spek pengerjaannya saya kerjakan dengan baik. Nah, semuanya saya kerjakan dengan bersih. Ini buat kenang-kenangan buat Pak Kepala sebuah iPhone terbaru misalnya. Dari situ ini nggak jelas ini sebenarnya pemberiannya apa sih begitu. Banyak orang mengeluh, nanti kalau sudah selesai baru dikasih itu nggak apa-apa. Tidak, itu masih tetap gratifikasi. Kalau misalnya dia menjadi bukan kepala, dikasih apa enggak begitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, letak pelarangannya adalah potensi adanya tanam budi. Boleh, sekarang di proses itu enggak berpengaruh. Tapi nanti ketika tender tahun depannya lagi, atau pengadaan berikutnya lagi, maka sang kepala ini, oh, si A ini nanti di akhir ini orangnya akan mengasihkan segini dan sebagainya. Maka tingkat objektivitasnya akan lama-lama berkurang. Nah, gratifikasi ini yang diserang adalah tingkat objektivitas dari penyelenggara negara. Kalau suap, yang seperti saya sampaikan tadi, harus diberikan untuk memberikan memproses yang seharusnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu Pak Zainal. Oke, terima kasih Mas Tarwan. Nah, tadi Mas Tarwan menceritakan bahwa selain menyuluh, selain memberikan penyuluhan terkait dengan pencegahan korupsi, tentunya juga setelah proses pembelajaran itu juga ada monitoring terkait dengan keberhasilan pemberantasan korupsi pada sebuah instansi yang Mas Tarwan suluh begitu ya. Nah, indikator keberhasilan pemberantasan korupsi pada instansi itu seperti apa? Gambarannya kira-kira Mas Tarwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Jadi sebenarnya ruang lingkupnya berbeda Pak Zainal. Kalau di dalam Kirkpatrick itu penyuluhan, lalu ada level 4, nah level 3 dan level 4-nya begitu ya. Di level 3-nya itu sudah pada bukan hanya reaksinya, tapi sudah behaviornya, perubahannya seperti apa dan dampaknya terhadap organisasi. Kalau dalam penyuluhan itu hanya sebatas bagaimana, apakah ini sudah diterapkan atau tidak, gitu ya. Tetapi kalau
dalam monitoring dan evaluasi program dari penyuluhan anti korupsi itu akan berbeda lagi. Contohnya misalnya apakah ini sudah berdampak apa belum begitu ya. Bagaimana dampaknya terhadap organisasi? Apakah rencana tindak lanjutnya terlaksana dengan baik atau tidak? Identifikasi masalah yang ada pada waktu di pelatihan itu, penyuluhan itu, apakah sudah terselesaikan atau belum? Nah, jangkanya ke arah sana. Tetapi ada satu pengalaman menarik, Pak Zainal. Pada waktu itu saya melakukan sosialisasi terkait dengan gratifikasi di luar Jawa waktu itu. Jadi saya sampaikan contohnya bahwa gratifikasi itu hanya 2 reaksi yang bisa kita lakukan. Pertama, menolak. Yang kedua, menerima lalu melaporkan. Menerima sama melaporkan pun banyak catatannya kan. Kalau pun memang kita tidak bisa menerima, tidak bisa menolak dan sebagainya, itu diterima, boleh diterima 30 hari, tapi jangka waktunya 30 hari untuk dilaporkan ke KPK. Nah, pada waktu itu saya menyuluh seorang guru, Pak Zainal. Jadi beliau menyampaikan, Pak Tarman, berarti pilihannya cuma 2 ya, tapi ini masyarakat ini memberikan hasil buminya kepada saya. Nah, sekarang kalau ibu bukan ibu guru, apakah diberi? Ya, tidak. Berarti terkait dengan penyelenggaraan negara. Oke. Berarti harus diapakan, Pak? Pertama apa? Tolak atau dilaporkan. Ya, udah, akhirnya ditolak. Nah, saya berikan edukasi seperti itu. Ternyata dalam beberapa bulan berikutnya, beliau mengkontak saya gitu. Biasanya kan di materi ada nomor kontaknya. Pak Tarman, terima kasih Pak Tarman, ternyata perubahannya luar biasa. Loh, kenapa? Jadi waktu itu saya menuruti apa yang Bapak Tarman sampaikan. Gratifikasi dari para wali murid ini, saya tolak dan saya jelaskan, tapi mereka tuh bilang begini Pak Tarman, Ibu berarti nggak menghormati saya dan sebagainya. Lalu saya menyampaikan apa yang Pak Tarman sampaikan, Bu, karena saya penyelenggara negara dan ini adalah ini tugas saya dan sebagainya, maka perlu dikembalikan. Lalu apa yang terjadi reaksi dari masyarakat? Ternyata Pak Tarman, orang tua tadi itu setelah dijelaskan begitu pulang. Setelah pulang, mereka itu sangat bersyukur apa? Karena hasil tani yang harusnya dikasihkan Bu Guru tadi sangat senang digunakan untuk minggu-minggu berikutnya untuk kelangsungan hidup mereka. Itu pertama. Terus yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut? Dia menyampaikan kepada seluruh tetangganya sangat senang sekali. Oh, di sekolah itu sudah nggak bisa main apa-apa. Kita ngasih apa mereka tuh sudah bersih dan sebagainya. Sehingga citra lembaga itu luar biasa dari mulut ke mulut. Sehingga trust dari masyarakat akan terbangun. Itu salah satu contoh feedback dan monitoring yang bisa dilakukan, Pak Zainal. Oke. Untuk dampaknya, Mas Tarman, sehingga korupsi ini memang menjadi sebuah perhatian yang sangat urgent untuk dicegah ya. Jadi dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor itu kira-kira gambaran seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Banyak contoh ya di dalam dampak dari korupsi ini. Salah satu contohnya ya, misalnya beberapa saat yang lalu ada sebuah data yang menyampaikan ada sekian triliun, 1,7 triliun. Nah, lalu dari 1,7 triliun itu lalu dikuantifikasi misalnya untuk pendidikan anak misalnya. Itu bisa membiayai sekian ribu siswa dari SD sampai SMA. Misalnya. Lalu itu bisa untuk modal usaha, memberikan modal usaha sekian ratus ribu pengusaha, dengan satu pengusaha itu mendapatkan berapa juta begitu ya. Nah, data-data itu tadi pertama bisa memberikan gambaran bahwa ternyata seharusnya alokasi dari uang yang dikorupsi tadi itu seharusnya bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi. Itu pertama, efek dominonya. Terus yang kedua, efeknya lagi misalnya dampak terkait dengan biaya sosial korupsi.
Orang korupsi misalnya, orang korupsi 100 miliar pembangunan gedung, misalnya pembangunan gedung A begitu. Dampaknya misalnya dia dikorupsi dengan spek yang tidak sesuai begitu ya. Pertama dampaknya, pembangunan gedungnya itu tidak sesuai dengan kualitas. Terus habis itu, ini seharusnya bisa digunakan dalam jangka waktu 20 tahun. Tapi 1 tahun sudah rubuh begitu. Kan itu dampaknya dari penggunaan saja sudah luar biasa. Kosnya negara akan mengeluarkan kos yang lebih banyak lagi. Dari kebermanfaatannya juga seperti itu. Nah, itu baru contoh bagaimana pembangunan gedung begitu ya, dan kebermanfaatannya. Termasuk di dalam lingkungan-lingkungan. Dieksploitasi sumber daya alam kita luar biasa karena dinikmati segelintir orang yang memberikan izin misalnya contoh. Itu kan dampaknya luar biasa terhadap generasi kita ke depannya. Begitu Pak Zainal. Jadi di situ ada hubungan yang erat antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan korupsi. Begitu ya Mas Tangan? Iya, betul Pak. Betul. Mungkin kita selaku atau di BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta ini kan saat ini berupaya untuk memperoleh predikat WBK ya, dalam membangun ZIWBK. Itu bagaimana Mas Taraman? Misalnya kita di BKKBN ini akan mengembangkan ekosistem integritas. Apa yang perlu diperhatikan dan bagaimana cara membangun ekosistem integritas tersebut? Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Nah, saya akan coba share screen ya. Pertama, mungkin rekomendasi yang ingin saya sampaikan secara simpel, berangkat dari fraud triangle ini, BKKBN dan mungkin lembaga-lembaga lain yang ingin membangun integritas di lembaganya, 3 hal ini yang mungkin perlu dikembangkan. Pertama, bahwa pintu masuknya fraud itu adalah adanya opportunity. Dan perlu kita bereskan adalah bagaimana sistem di kelembagaan ini bisa menutup rapat-rapat semua kesempatan fraud. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rasionalisasi pembenaran-pembenaran yang negatif ini dibangun dengan negasinya. Negasinya itu terbaliknya. Rasionalisasinya misalnya contoh kalau dulu enggak, ini kan cuma 10.000, kan cuma 20.000, enggak ngefek terhadap negara dan sebagainya. Logikanya dibangun dibalik. Loh, kalau hanya kok saya itu betapa rendahnya integritas Anda ya, maksud 20.000 saja menjadi meruntuhkan integritas kita begitu. Bisa dibeli dengan uang yang sekecil itu gitu Mas. Berarti harga Anda sekecil ini begitu ya. Jadi rasionalisasi ini yang kita balik begitu ya. Jadi rasionalisasi kita lawan dengan sosialisasi, rasionalisasi. Ya ini kok masih korupsi misalnya. Ya ini kok masih telat dan sebagainya. Itu yang kita bangun ekosistemnya. Terus yang ketiga adalah terkait dengan pressure-nya. Nah, orang berintegritas itu Pak Zainal kadang-kadang harus berhadapan dengan orang yang banyak. Kadang-kadang menjadi aneh di lingkungan organisasi. Nah, ini yang kita rangkul. Bagaimana pressure itu yang penyimpangan-penyimpangannya tadi, pressure-nya yang bersifat individu, bisa menjadi dengan sebuah organisasi, begitu, sebuah komunitas-komunitas kecil gitu. Contohnya maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau menyimpang, berhadapannya bukan sama Tarman saja, tapi ini dengan Bidan Lakbang misalnya. Ini menjadi benteng gitu. Jadi nanti akan semakin luas. Dengan Bidan Lakbang dan Latbang dan bidang yang lain ini menjadi benteng. Kalau mau melanggar ya harus berhadapan dengan organisasi ini begitu. Sehingga pressure misalnya atau pimpinan yang kadang-kadang berganti begitu tuh. Kalau melakukan fraud itu, melakukan pressure itu bukan hanya pada individu, tapi pada sudah ekosistem ini. Berarti saya memang harus membangun ke arah sana. Nah,
yang ini, yang lebih pentingnya, ini lebih detail lagi Pak Zainal. Jadi dalam ini yang saya dengan tim mengembangkan namanya kurikulum prestasi, pelatihan, refleksi, dan aktualisasi integritas. Jadi yang dibangun adalah terkait dengan integritasnya dulu. Kalau di sini, saya tak geser ke sini. Membangun keyakinan integritas dulu. Ini yang perlu dilandasi pada setiap anggota organisasi. Lalu setelah terbangun integritasnya, perlu daya nalar. Membangun daya nalar integritas. Nah, ini dirumuskan ada pemahaman terkait delik-delik pidana korupsi. Karena banyak orang, Pak Zainal, kadang mereka menyimpang atau melakukan korupsi karena tidak tahu begitu. Nah, ini perlu dibangun nalar itu. Lalu ada godaan integritas, bagaimana kita menghadapi berbagai godaan. Nah, termasuk dilema integritas itu adalah bicara terkait dengan bagaimana mengelola berbagai resiko ketika kita berintegritas begitu. Nah, ini dilatih keterampilannya. Lalu mitigasi tipikor yang perlu dilakukan apa secara kelembagaan. Dan yang paling penting bukan hanya sampai di landasan ini saja, lalu perlu aktualisasi begitu. Jadi jangan hanya di atas kertas begitu. Yang paling penting bagaimana aktualisasi dan diseminasi integritas ini begitu. Selama ini ada tapi nggak ada actionnya membangun keberanian moral integritas, maka yang terjadi ya seperti tadi Pak Zainal, terbatas hanya dokumen saja dan sebagainya. Maka itu tidak akan berhasil. Demikian Pak Zainal. Oke, Mas Tarman. Lalu untuk tujuan akhir dari berbagai upaya pencegahan dan upaya penentang korupsi ini apa ya Mas Tarman kira-kira? Kira-kira tujuannya apa Pak Zainal? Jadi tujuannya mencapai tujuan dari bangsa ini begitu. Masyarakat yang adil makmur, organisasi yang sehat, masyarakat yang adil makmur dengan sesuai dengan kekayaan kita. Jadi untuk mencapai tujuan negara kita. Begitu Pak Zainal. Kalau mengerucut dalam organisasi, kita berbagai hal tadi untuk membangun organisasi yang tumbuh dengan sehat begitu. Bukan organisasi yang tanda kutip sakit. Begitu Pak Zainal. Tentunya untuk goalnya kembali kepada pelayanan masyarakat begitu ya Mas Tarman? Betul, leres Pak. Baik Mas Tarman, terima kasih banyak atas waktunya, sangat luar biasa sekali apa yang kita dapatkan dari ilmu dari Mas Tarman selaku penyuluh anti korupsi. Mungkin sebelum kita akhiri, kami beri waktu kepada Mas Tarman untuk closing statement, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk kita semua. Baik, monggo kami silakan. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan satu pesan dan ini mungkin juga memberikan pesan bagi saya. Dan ini selalu menjadi sebuah penutup dari setiap sesi yang saya sampaikan pada berbagai level, bahwa success without integrity is failure. Artinya, sebesar atau setinggi apapun kesuksesan, baik kesuksesan individu maupun kesuksesan tim, bidang, maupun kesuksesan organisasi, tetapi tanpa integritas di sana, sebenarnya itu adalah sebuah kegagalan. Jadi, integritas ini menjadi hal yang utama dari setiap kesuksesan. Karena sesukses apapun kita, tanpa integritas di sana, sebenarnya itu adalah sebuah kegagalan. Demikian Pak Zainal. Terima kasih banyak Mas Tarman. Terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan. Sukses selalu. Dan saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, Mas Tarman. Mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Mas Tarman. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita dapatkan dari ngobrol-ngobrol santai
dengan topik pencegahan korupsi, upaya dalam kita mewujudkan ZIWBK di lingkungan perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Para sobat Jumat Sharing yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa di tahun ini Jumat Sharing akan menampilkan banyak seri tentang pencegahan korupsi dan upaya inovatif dalam pelayanan publik. Ini semata-mata dalam rangka kita berupaya supaya di kantor kita ini perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bisa memperoleh predikat WBK, membangun integritas di dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Amin. Demikian Sobat Jumat Sharing yang berbahagia, saya selaku pemandu acara pada kegiatan ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi 2 minggu ke depan, pada hari Jumat juga 2 minggu ke depan dengan topik yang insya Allah masih terkait dengan pemberantasan korupsi dan ZIWBK. Terima kasih, kita akhiri untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bravo BKKBN Yogyakarta. Terima kasih Mas Tarman.